Gue nggak mau rugi dua kali. Oke. Gue nggak mau rugi dua kali. Oke. Buat gue, prinsip gue adalah lu harus jujur sama gue. Either lu punya pacar, kalau lu jadi pasangan gue nih misalkan, lu harus jujur. Bun, gue punya pacar. Kenalin sama gue. Oh gila lu. Iya. Karena because what? Karena gue nggak mau jadi pembicaraan di belakang buat teman-teman gue. Tuh saya sorry, mohon maaf wanita-wanita di luar sana. Suami, emang milik lo sendiri? No. Lu setuju dengan poligami? Wow. Menurut lu nih ya, dari mindset yang lu punya sekarang ini, gue ngeliat lu, wah cara berpikir lu beda lah dengan rata-rata, bukan rata-rata lah, dengan bini gue lah, contohnya dengan istri gue lah gitu, beda lah. Ya pasti cara beda berpikirnya. dong. Keluarnya juga beda dari ibu yang beda. Iya gimana sih lu? benar. Nah menurut lu, langsung gue mau tembak, menurut lu Pilih gue gak enak nih. lu setuju dengan poligami? Wow. Wah kan feeling gue udah gak enak kan. Kata gue juga apa, gue pindahin dulu deh pantat. Enggak, kita bahas dikit aja tuh. Oke. Kalau ini sensitif banget soalnya. Ya mau dibicarakan sensitif bisa jadi sensitif. Kalau mau dibicarakan menjadi joke sebagai juga ilmu, bisa jadi ilmu ya. Bisa jadi ilmu. Terlepas lu mau lihat dari mana nih posisinya. Tapi kalau lu secara personality nanya ke gue secara pribadi, tuh saya sorry, mohon maaf wanita-wanita di luar sana, tapi gue yakin juga banyak yang akan setuju dengan gue. Gue adalah wanita yang sangat setuju dengan poligami. Gitu. Jadi gue saya adalah wanita yang sangat setuju dengan poligami. Itu Teh Fristi ya. It's me. Ya. It's me. Fristi Maya Fitrianti binti Sar Arsyad. Itu sangat setuju dengan poligami. Sangat setuju dengan poligami. Why and mungkin gila lu gitu kan. Lu so Islam banget sih. Oh no, penampilan gue masih begini, gue tidak bercadar dan kayak gini. Kenapa? Karena hakikatnya, aduh gue berat gak sih ngomong gini? Jangan berat-berat banget lah. Enggak, maksudnya tapi itu adalah basically dari pemikiran lu ya, terdalam gue. Hakikatnya manusia hidup di dunia ini, dari mulai alam kandungan lu udah berbagi. Gak ada yang milik lu sendiri. Apa yang milik lu sendiri? Dalam kandungan, nutrisi lu berbagi sama ibu lo, sama nyokapnya ya kan? Oksigen lu berbagi sama nyokap lo, ya kan? Everything, every single day lu berbagi. Suami, emang milik lo sendiri? Enggak. No. Buat milik anaknya, milik tuanya, ibunya, milik adiknya, milik kakaknya, milik pekerjaannya, milik sahabatnya, milik temennya. Ya? Milik gue. Ya kan? Terus kenapa gue nggak mau berbagi sama wanita lain? Cinta, kata lo. Gue nggak mau berbagi cinta. Jangan suka mengharamkan yang dihalalkan oleh Tuhan. Waduh, ini asik nih. Kenapa lu nggak mau berbagi dengan wanita, sedangkan lu mau berbagi dengan teman-teman lo, dengan teman-temannya laki lo, dengan hobinya laki lo yang setiap weekend mancing sampai sehari semalam gitu? Anggap aja kalau dia lagi pergi ke pasangan dia yang lain yang halal, ya anggap aja dia lagi mancing. Ya dong. Seharian atau 2 harian mancing. Terus gue bilang gini ntar lah, Bun, aku mau mancing dulu ya gitu ya. Oh enggak, tapi syaratnya sama aku, dia harus jujur. Gua nggak mau rugi 2 kali. Gua nggak mau rugi 2 kali. Buat gua, prinsip gua adalah lu harus jujur sama gua. Either lu punya pacar, kalau lu jadi pasangan gue nih misalkan, lu harus jujur. Bun, gue punya pacar. Kenalin sama gue. Oh gila lu. Iya. Karena because what? Karena gue nggak mau jadi pembicaraan di belakang buat teman-teman gue. Jadi kalau ada temen gue yang nemuin laki gue lagi jalan di mall misalkan atau di mana, misalkan ada temen gue bilang, "Hi first, gue lihat laki lo sama ceweknya bla bla bla," gue bisa ngomongin, "Oh iya itu pacarnya yang sekarang namanya ini." Berhenti nggak tuh dia ngomong? Iya. Berhenti kan? Stop kan? Tidak akan ada gosip kan? Karena gue tahu. Tapi kalau gue,
sama siapa ya, anjir gue dipelintir tuh, harga diri gue kayaknya jatuh banget kalau kayak gitu. Tapi kalau gue nembak teman gue dengan oh iya tahu dia bilang kok dia mau jalan sama ini bla bla bla, itu pacar dia yang kesekian. Terus teman lu bilang, "Ah, lu gila ya lu." Enggak. Kalau laki gue bahagia gimana? Emang kalau orang jatuh cinta direncanain? Gue nggak boleh dong ngelarang laki gue untuk jatuh cinta sama orang lain. Emang dia rencanain buat jatuh cinta sama wanita itu? Anugerah coy, jatuh cinta itu. Sekali lagi ini disclaimer, Ini gue, it's me, jangan. bukan Kristi ya. Ya bukan, kita tidak dalam konteks lu harus ikutin gaya gue, enggak. Ini kan lu tadi tanya personality gue. Iya. Ya gue adalah orang yang seperti itu. Gue adalah perempuan yang setuju dengan poligami, dengan aturan yang sah, dengan regulasi Islam yang benar, dengan kejujuran, no tipu-tipu, no main belakang. Lu bilang sama gue lamarin. Gitu. Oke. Lu punya pacar jadi pasangan gue, lu bilang sama gue karena gue nggak mau dibohongin. Ya di ibarat kata ya kita berbagi dengan wanita lain tapi lu bohong juga, ya gue rugi 2 kali dong. Gue memilih lu nggak bohong sama gue, udahlah kita friend aja, friend gitu loh. Sahabatan hidup singkat cuy, lu bahagia gue bahagia, dan kita gedein anak bareng-bareng. Siapa tahu kalau lu punya istri 2 atau 3 rezeki lu jadi gede banget banyak gitu ya. kan. Yang sayang sama gue juga kan banyak anak, nanti anak-anak lo yang lain juga kan sayang mungkin sama gue gitu loh. Positif thinking aja mikir. Dan lu bisa terima ke situ teh. Jarang loh Alhamdulillah punya pemikiran seperti itu. Balik lagi karena hidup singkat, gue nggak mau bikin sesuatu hal yang menjadi ribet. Iya sih, tapi lu pasti sadar dong banyak yang nggak setuju dengan omongan lu barusan. Banyak pasti, gue bakal ditoyor. Ya itu maksud gue. Ya, tapi gimana dong, ini pemikiran gue. Iya sih. Dan gue juga tidak pernah melarang orang untuk mengakuisisi suaminya 100%, enggak, itu haknya dia. Dan hak gue juga dong untuk merasakan kebahagiaan dengan pola pikir dan prinsip gue. Gitu. Dan gue bicara ini dengan anak gue juga gitu loh. Oh, anak lu tahu? Ya, anak gue sih so far sejauh ini tahu. Santai-santai aja. Ibunya punya prinsip seperti itu dan dia bilang ya, asal bunda bahagia, it's okay, no problem. Karena memang takdir hidup itu Tuhan yang punya. Ya selama kan bunda juga selalu bilang bahwa yang penting jika bahagia dan bertanggung jawab dan tidak melanggar norma Islam, let's go, cus bungkus. Gitu. Gue sih bingung cara oke lah yang dari kaum laki-laki. Oh, but one. Apa tuh? Satu rule ya dalam hidup gue. Apaan? Gue mau punya teman, tapi gue nggak mau jadi teman orang. Itu ya untuk urusan poligami. Gue mau punya teman, tapi gue nggak mau jadi teman. What do you mean? Punya dan menjadi itu berbeda. Punya berarti gue jadi istri pertama. Oke. Gue bisa terima yang 2, yang 3, yang 4. Oke. Tapi menjadi berarti menjadi teman orang. Berarti gue jadi kedua, ketiga, keempat. Oh itu enggak. Karena belum tentu yang pertama atau yang kedua sama pola pikirnya sama gue. Oke, jadi begitu ya. Iya. Jadi tetap ada pakemnya sendiri dong lu juga barusan. Oh iya, untuk punya gue mau. Untuk menjadi temannya orang gue nggak mau. Why? Ya itu karena yang ke satu yang kedua belum tentu punya pemikiran seperti gue. Dia belum tentu ikhlas. Iya juga sih. Belum tentu tulus. Tapi kalau yang tulus? Kalau yang tulus, ayo. Tapi kan gue nggak tahu hati orang. Kan lu. Iya, tapi kan gue belum tahu tentu hati orang itu tulus karena apa. Karena misalkan diancam sama lakinya, misalkan kalau gue nggak nikahin si itu, lu nggak akan gue kasih nafkah gimana? Iya juga sih. Iya, jadi kalau gue punya teman kan gue tahu diri gue Iya gitu juga, loh. Iya juga. Biasanya orang-orang kayak lu tuh punya sahabat itu sedikit ya. Temen-temen yang begini deh, istilahnya yang deket banget tuh biasanya orang kayak. Iya. Jadi dari pola pikir lo tuh banyak yang kontra, gue yakin tuh. Banyak. Apalagi cewek ya. Banyak. Dan memang untuk urusan pertemanan perempuan memang gue sangat terbatas, sangat sedikit. Lu yang memilihkah atau alam yang pada akhirnya seleksi gue? Oke. Berarti bukan lu yang pilih. Gue punya banyak teman, tapi sahabat gue ya cuma 2-3 orang. Gitu ya. Temen gue dari banyak. dulu tuh. Dari dulu sekolah gitu. Iya, dari dulu zaman sekolah gue paling punya sahabat 2-3 gitu. Gak banyak berarti ya? Gak banyak, tapi temen gue banyak. Dan rata-rata temen gue ada laki-laki. Oh gitu. Gue gak betah main sama cewek. Bukan, gue rasa mungkin karena pemikiran lo yang menurut gue terlalu liar ya. Mungkin ya. Kadang-kadang gue juga berpikir bahwa pemikiran gue terlalu liar dan terlalu logis.
Jadi tidak ini sama teman-teman cewek yang lain. yang agak mellow gitu ya. Tapi Ya, gue sebenarnya mellow loh. Gue tuh kalau nonton drama aja gue bisa mewek. Gue tahu orang di balik wanita-wanita tangguh tuh biasanya rata-rata tuh dia. Iya, Gitu. gue bisa, anak gue Gampang sering, terharu ya, lah. anakku sering banget ketawain gue karena gue nonton drama Korea, gue mewek Bombay gitu nggak jelas gitu. Drakor lagi. Ya maaf ya mak berdasarkan kami juga gitu loh. Lu nonton juga berarti itu Nonton. drakor. Lagi nonton apa nih? Oh sekarang gue udah sekitar 2 bulan 3 bulan ini setelah nonton si Sejongki yang terakhir itu apa sih yang dia jadi mafia gitu, gue lupa judulnya. Gue nggak tahu. Nah itu loh, pokoknya yang terakhir tuh gue tonton itu gitu loh. Setelah itu gue belum nonton lagi. Adik gue, Nah. lu statusnya tuh bikin nonton drakor sampai pagi lu nonton. Iya memang Gila. kita nyandu banget kalau urusan Kenapa drakor. sih bisa nyandu begitu? Ya karena cakep-cakepnya gimana dong. Dan melo kita kayak dibawa melayang-layang gimana gitu. Orang bahasanya aja nggak ngerti gimana. Kan pakai teks coy gimana. Nggak kekejar baca teks tuh. Lu mah laki udah terlalu laki, gue kan tetep cewek gimana sih? Biar logisnya gue juga gue tetep cewek. Gue gedek dah sampai bini gue kan nonton drakor. Wifi-nya kadang gue matiin tuh. Dia Nggak boleh, itu kebahagiaan gini. istri lo di situ, nggak boleh lu. Kadang sampai pagi bukan ya nggak apa-apa. apa-apa selama dia tidak mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang ibu dan istri. Kenapa lu ganggu kebahagiaan Justru dia? itu begitu gue colek ntar dulu gitu. Oh ya gue gak ngerti kalau itu, sorry. Gitu jadi beda ceritanya. Oh ya jangan. Kalau gitu lu coleknya apanya? Ya gue colek tuh. Ntar dulu apa lagi nonton gini ya kan gitu. Oh jadi mau dong dicolek. Cikimir. Udah lama nih gak dicolek. Aduh. Gitu. Emang bini gue tuh begitu, emang awal-awal ya, sekarang udah enggak, udah apa namanya, udah tidur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gue yang nggak bisa tidur di bawah jam 12. Selalu gue tidur tuh jam 1, jam 2. Nggak apa-apa, lu tahajud dulu lah. Setelah itu baru melakukan amalan-amalan ibadah yang lain. Like what? Sunnah Rasul. Iya, sunnah Rasul. Zikiran. Zikir. 2.000, 5.000, 10.000 Nah, gitu. itu belum istiqomah. Ya, Sesekali, ya aku juga insya belum Allah, ya. istiqomah untuk hal-hal itu. Nah, menurut lu Teh, Hmm. pentingnya pendidikan agama, balik lagi tadi ya, tadi kan. Sekarang kita udah usia sudah, lu udah 40 ya Teh ya? Gua baru mau 40. Nah, menurut lu untuk ini yang udah 40 sekian, untuk mencapai 40 yang harus gua well prepare apa nih kira-kira nih? Bang Arif lu harus well prepare nih sebelum usia lu 40 tahun. Penambahan ilmu agama lu. Oke. Itu. Jangan sampai telat. Oke. Pemahaman tentang agama kita harus gali. Lu harus punya target, misalkan ya minimal juz amal udah apalah gitu. Sebelum umur 40 misalkan. Lu ya ikut-ikut kajian seminggu sekali, atau misalkan nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kajian kan sekarang di mana-mana pun banyak gitu ya. Walaupun kita mau menggali dari guru-guru kita di YouTube juga banyak, atau misalkan datang juga ke kajian sekarang sudah terbuka. Ya minimal persiapan untuk ya kita pakai kain kafan lah sudah harus dipersiapkan. Biar kita nggak bego-bego banget nanti kalau ditanya sama malaikat kan gitu posisinya. Dan ya self healing juga sebagian dari kita akan realize, kita akan selalu mempersiapkan menerima takdir Allah apapun yang ada di depan mata kita dengan sebaik-baiknya, dengan perasaan yang tetap alhamdulillah apapun yang ada di depan kita. Berat sangat, tapi minimal dinaik, kita tidak terlalu lama terhadap takdir yang ada di depan mata kita, karena kan kalau takdir lu mau nangis Bombay kayak apa juga itu akan terjadi. Itu tetap terjadi. Itu akan tetap terjadi. Okay. Kalaupun misalkan katanya takdir bisa dirubah dengan doa, ya Kak, iya bisa kalau doa kita diijabah. Tapi kita harus mempersiapkan lagi kalau doa kita ternyata tidak diijabah sama Allah, atau terpending atau apapun namanya, intinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya berarti automatically kita harus mempersiapkan hal terburuk, takdir terburuk di depan mata kita dengan mengucapkan terima kasih Tuhan. Yes. Life start from 40 kan? Ya. Jadi kalau karena itu tidak mudah. Iya, setahu gue yang kalau 40 dia pas lagi begini ya bakal begini. Amin. Tapi kalau pas gini, rata-rata susah tuh buat naikinnya lagi tuh. Katanya begitu sih Teh. Tapi ya gue nggak tahu ya. Allahu alam bisawab ya. Karena Mudah-mudahan teman-teman kita sama kita juga, gue lah khususnya di 40 tuh gue pengen yang ini
yang naik lah istilahnya kan Amin, gitu. amin. 2-3 Amin. tahun lagi kan gue menyambut Amin, amin, itu, amin, amin, 40 amin. tahun itu. Amin, amin, amin. Gue bini gue semakin mateng. Amin. Nah, Mhm. anak lu kapan mau merit tuh? Waduh, masih umur 18 cuy. Lu nanya Udah, merit. Nggak apa-apa Tapi dong. kayak sejauh ini gue tidak pernah membatasi lu harus merit kapan, bagaimana, enggak. Dan dia sudah punya planning sendiri. Nggak, dia kok. tapi udah punya cewek kan? Dia udah ya ada teman-teman deket 1 2 3 4. Oh, bukan 5, pacar. 6. Ya. 6 lu yang bener aja lu teh. Ya enggak kan gue cuma ngomong 1 2 3 4 kan kesannya biar anak gua kelaku lah, enggak bego enggak jelek-jelek amat kali cuy. Tapi ada di sini di Banjar. Ada di Banjar. posisinya gitu. Thanks Teh Fitri atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Gue mau ngobrol lebih dalam tapi kayaknya udah sore ya. Iya udah sore lah ya. Udah sore, lu Nanti juga next udah kita lelah tag kayaknya. lagi. Iya, boleh. Kita supaya enaknya sih pagi deh. Mau lu Harusnya pagi enak tuh. nanti Iya kita kan, bro? bicara di mana gitu saat Siap. gua lagi kemana atau kita Siap. kemana gitu. Siap. Ini masuk ke kontennya High Podcast nih. Oke. Masuk kontennya High Podcast. Lu kan sebagai wabendumnya HIPMI sendiri. Oh, Lu lihat nih apa yang kurang tolong. tolong Diisi. dipasang. Tolong diisi wabendum HIPMI tolong. Baiklah, insyaallah. Thank you Teh Fristi. Terima kasih. Sehat terus. Sama-sama. Sukses terus. Amin. Next Sama-sama. kita jalan-jalan ke Turki bareng. Oh, harus. Amin. Selain umroh bareng ya. Siap, amin. Terima kasih Teh Fristi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Hypozen.